Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya di channel YouTube gua. Gua udah lama banget nih nggak upload video, dan untuk sekarang ini ya, untuk saat ini akhirnya gua upload video lagi setelah sekian lama. Dan kenapa gua bikin video lagi, karena gua mau review satu film yang ini sebenarnya udah gue tunggu-tunggu sejak tahun lalu ya. Jadi mungkin bisa dibilang film yang paling gue tunggu-tunggu di tahun 2020 ini adalah The Odyssey ya. Jadi gue semalam udah berkesempatan nonton film The Odyssey, dan ya as expected ya, expected, sesuai perkiraan gue, sesuai ekspektasi gue, film ini nggak mengecewakan, malah bener-bener bagus ya. Jadi bener-bener apa istilahnya, melebihi ekspektasi lah. Jadi kalau di ini gue langsung review aja ya, takutnya kalau misalkan gue kasih tahu jalan ceritanya spoiler ya. Jadi gue langsung aja review ya. Nah ini gue sebelumnya emang gue udah antusias banget, excited untuk nonton film ini ya. Jadi gue ngikutin perkembangannya dari sesi castingnya gitu kan, sampai akhirnya filmnya selesai dibuat ya, dari casting terus syuting terus akhirnya selesai dibuat film ini. Jadi gue ngikutin dari awal prosesnya ya, maksudnya sebagai penonton ya, sebagai penikmat ya, bukan sebagai kru atau sebagai pemain. Jadi gue ngikutin banget, dan gue menaruh harapan cukup besar ya terhadap film ini ya. Setidaknya ya, film ini ya at least bisa seperti film-film Christopher Nolan yang mungkin kalau gue perbandingannya itu seperti film Oppenheimer ya. Jadi kalau waktu itu kan, kalau Oppenheimer kan memang gue juga udah menaruh ekspektasi, karena memang solely karena castingnya itu yang bener-bener ensemble dan banyak bintang-bintang besar ya castnya ya. Kalau misalnya untuk kayak jalan cerita biopik atau apa ini gue gak begitu merhatiin, tapi karena castnya bagus ya, karena castnya jempolan semua. Nah itu gue bener-bener ngikutin Oppenheimer. Nah gue pas ngeliat castingnya dari di audisi ini ya, hampir sama kayak Oppenheimer ya, maksudnya banyak kolaborator dari Christopher Nolan sebelumnya yang udah pernah kerjasama. Terus dia juga ngajak beberapa pemeran baru yang baru pertama kali kerjasama dengan dia, yang udah punya nama juga ya, udah punya nama juga. Dan mungkin kalau kalau misalkan zaman sekarang kali ya, kalau di perfilman ya, mungkin kalau sebuah kehormatan besar kali bisa diajak Christopher Nolan untuk main, bahkan sekedar peran kecil sekalipun yang nggak tercantum di kredit, mungkin udah terhormat banget. Karena gue terlihat di film dari sini ada beberapa nama yang mukanya gue tahu yang tentang gue, tapi dia bahkan nggak masuk di apa ya istilahnya ya, di credits untuk jajaran cast utama. Itu cuma di credits yang lu tahu kan, yang abis credits terus urut dari dari bawah ke atas itu. Nah itu tuh gitu, ada beberapa nama yang gue tahu, dan itu bahkan maksudnya cuma di situ ya, nggak masuk ke casting utama. Tapi mungkin udah satu kehormatan ya, bisa kerjasama dengan, bisa diarahkan oleh Nolan ya, mungkin kalau pikiran mereka. Nah ini gue langsung review aja di cerita ya. Pertama dari segi penceritaan, emang film ini kan berdasarkan kisah di audisinya Homer ya. Itu Homer itu adalah seorang apa istilahnya ya, kalau bisa dibilang penyair ya, penyair dari Yunani ya, penyair dari Yunani yang udah sebelum Masehi banget lah. Udah jauh banget kisahnya, ini kan legendaris. Nah kalau dari segi penceritaan sendiri, emang bener-bener Christopher Nolan tuh meskipun dia bener-bener emang sesuai dengan jalan ceritanya di Homer ya. Jadi jalan ceritanya di Odyssey sendiri dari Homer ya. Jadi mana Odysseus ya kan, dimana Odysseus abis ikut perang terus lama banget pulangnya gitu kan, terjebak dalam kejadian-kejadian yang apa istilahnya ya, kejadian-kejadian yang di luar nalar dan dugaan di zaman itu gitu kan, sampai akhirnya dia bisa pulang lama. Itu prosesnya tuh bener diliatin. Cuman emang ciri khas Christopher Nolan tuh masih ada di sini loh, dengan penceritaan non linear. Tiba-tiba awal film tuh dimulai dari kisah ketika Odysseus sudah lama nggak pulang, kemudian saya itu ada flashback itu sampai akhirnya ke apa namanya, ke timeline yang di ending film, di akhir yang timeline sekarang lah. Itu emang bener ciri khasnya Christopher Nolan banget lah, bukan cerita Nolan. Oppenheimer juga gitu kan, makanya kenapa Oppenheimer itu bukan film biopik biasa ya, karena bukan cuma sekedar film biopik, karena emang diceritakan oleh Christopher Nolan itu udah kayak kita tonton Inception misalkan atau nonton Interstellar, yang emang penceritanya emang gitu. Jadi itulah yang membedakan kenapa Christopher Nolan itu dengan itu yang membedakan Christopher Nolan dengan
filmmaker lainnya, bahwa dia tuh punya ciri khas ya, dia tuh punya ciri khas eh, menceritakan sebuah film itu bener-bener nggak runtut dari awal ke akhir gitu, bener-bener dibolak-balik gitu, dari akhir ke awal, atau dari awal ke tengah, tengah ke awal baru akhir. Pokoknya penciptanya benar-benar linear. Ini udah ada dari sejak zaman film Memento kali ya, Memento. Kalau untuk nonton Memento tuh lebih gila lagi tuh, apa namanya, penceritaannya itu ya. Kalau ini dibuat apa ya, semudah mungkin lah untuk dimengerti lah, karena apa namanya, alurnya nggak loncat-loncat, nggak belok-belok gitu, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu itulah gini ya, kalau bisa kalian lihat di tanganku begini-begini itu nggak terlalu seperti itulah, maksudnya emang ya cuman dari akhir terus balik lagi ke awal, terus balik lagi ke akhir lagi, terus tengahnya kayak gitulah pokoknya. Penceritaannya emang Christopher Nolan ya. Terus dari segi acting ya, gue harus mengakui Om Matt Damon ini sebagai yang melakukan Odysseus emang jam terbangnya udah tinggi, udah mumpuni. Emang banyak yang ya banyak yang melihat bahwa Om Matt Damon ini kurang pantas kok jadi hero atau gimana, tapi bro, hero sekarang tuh bukan dilihat dari penampilan doang ya, tapi dari penjiwaannya ya, dari penjiwaannya gitu loh. Dan gue liat Om Matt Damon ini di leading role pertamanya ya, BTW ya, di leading role pertamanya dia bisa memberikan penampilan yang maksimal, karena sebelumnya di sama Nolan kan dia udah istilahnya udah apa ya, udah cuman supporting karakter aja lah, cuma supporting karakter kan. Jadi kalau yang sekarang ini yang dia dapat kesempatan untuk leading role ya, jadi dia bisa mengungkapkan kemampuannya yang maksimal juga. Dan selain Om Matt Damon sih ya, kalau gue bisa sih Om Matt Damon ini emang yang dia ngebawa film ini dari awal sampai akhir ya, emang dia main karakter, kemudian juga dia main role-nya ya, dan ya dia nggak ngecewain gitu loh, maksudnya dengan skala epic seperti ini ya, kita melihat bahwa Om Matt Damon ini bisa gitu loh, bisa untuk carry film ini dari awal sampai akhir. Terus juga kolaboratornya Nolan yang lain ya, seperti Anne Hathaway juga. Anne Hathaway emang porsinya juga uh, dia lebih banyak sebenarnya, kalau bisa dia lebih baik di akhir, menjelang akhir film ya. Yang memang salah satu apa ya, salah satu kekurangannya dari Christopher Nolan sendiri itu sebenarnya ya, sebenarnya kalau kita bikin film itu pasti POV dari wanita itu apa, bukan POV istilahnya, porsi karakter wanita itu pasti emang nggak terlalu besar gitu loh, selalu centernya di laki-laki itu, di mereka. Misalkan di contohnya kayak di Oppenheimer ya kemarin ya, Oppenheimer itu emang menceritakan biopiknya, emang menceritakan kisahnya J. Robert Oppenheimer ya. Istrinya yang diperankan oleh Emily Blunt kemarin emang porsinya sedikit sekali, kayak cuman ya nemenin doang ya, bisa dibilang mulai muncul juga di akhir-akhir. Makanya gue agak kaget kok waktu kemarin Emily Blunt kok tiba-tiba dapat misi Oscar, karena padahal kan begitu signifikan sebenarnya, aside from monolog dia sepertiga akhir film tuh yang dia hadap-hadapan sama apa istilahnya, jaksa ya atau apa gitu, pokoknya yang hadap-hadapan itu yang sama penyelidik ya. Nah itu tapi kan itu kan scene kan nggak apa namanya, nggak begitu lama ya, cuman sebentar doang gitu loh. Jadi gua agak bingung juga, cuman emang kekurangannya emang porsi apa namanya, porsi kartunnya itu terlalu sedikit gitu loh. Karena tapi bagus sama Tante Anne Hathaway kan, dengan porsi yang sebegitu nggak terlalu besar gitu kan, dia bisa memaksimalkan waktu yang ada lah untuk dia bisa perform gitu kan. Terus juga Tom Holland ya, Tom Holland sangat apa istilahnya, gue menaruh respect tinggi lah terhadap Tom Holland, bahwa pada akhirnya tuh dia bisa keluar dari citra Spider-Man dia gitu. Karena selama ini tuh setelah dia dapat peran di film lain, setiap dia dapat peran di luar MCU ya, itu selalu perannya tuh nggak beda jauh kayak Peter Parker gitu loh, kayak di Chaos Walking ya kan, kayak di film Cherry ya kan, Devil All the Time, apa Uncharted kan, you name it lah, film-film Tom Holland tuh yang lain tuh pasti perannya ya anak muda bumbling kayak Peter Parker gitu pasti kayak gitu. Nah kalau di sini beda banget lah, gue ngeliat beda banget, dia lebih firm, lebih tegas. Terus dia juga punya wibawa juga, meskipun dia perannya sebagai anaknya Odysseus ya, ya emang masih sepantaran Peter Parker lah kalau ibarat kata umur ya gitu ya. Kalau di legendanya kan emang masih
remaja lah ibaratnya remaja, tapi dia punya wibawa, dia punya apa ya, curiosity gitu kan. Pokoknya kalian kalau nonton film ini beda banget lah. Kalian coba bandingin, gak usah bandingin peran dia di MCU sebagai Spider-Man, bandingin aja di peran dia di film-film lain lah ya di luar MCU. Pasti kalian akan ngerasain banget bahwa Tom Holland ini bener-bener kemampuan itu sudah meningkat lah, sudah meningkat. Yang nggak sampai shit banget, tapi peran-peran yang meningkat, dia sampai berani ngambil peran-peran yang berisiko tinggi seperti ini. Gue salut sih ya sama Tom Holland ya. Ya sisanya ya kayak eh, pemain-pemain ini emang cuman kayak melengkapi doang ya, kayak pemeran pendukung. Tapi gue cukup impress sama ada satu karakter pendukung yang apa ya istilahnya ya, pendamping Odysseus ya selama perang untuk komandannya. Kalau nggak salah namanya Eurylochus ya, apa sebenarnya correct me if I'm wrong, Eurylochus yang nggak salah namanya, itu diperankan oleh Himesh Patel. Itu gue cukup impress juga tuh sama dia. Sebenarnya dia cukup dapat porsi yang besar, dan dia bisa ngimbangin apa namanya, dia bisa ngimbangin karakter Odysseus yang apa ya istilahnya, bener-bener teguh pendirian, bener-bener apa namanya, bener-bener bertanggung jawab, bener-bener kokoh dengan segala perbuatan yang dilakukan, yang istilahnya membawa dampak yang bermacam-macam ya gitu kan. Itu di challenge sama karakter Eurylochus yang mulai meragukan kepemimpinan dirinya di sepertiga akhir menjelang film habis. Nah itu bagus sih, maksudnya dari Eurylochus gue cukup impress sama Himesh Patel kalau saya yang meranin namanya, itu bagus lah meranin Eurylochus ya. Sisanya emang kayak pemain-pemain lainnya, prajurit-prajuritnya juga ya emang cuma jadi sekedar jadi anak buah dong gitu kan. Cuma terus kayak kata-kata lain gitu ya, kayak misalkan ini gue menaruh apa ya, highlight kepada 3 orang ya sebenarnya, agar apa 3 orang khususnya yang pemeran wanitanya ya. Mungkin sebelum itu kita bahas Robert Pattinson dulu ya. Robert Pattinson juga sebagai, gue hampir lupa soalnya Robert Pattinson kita bahas juga sebagai antagonis utamanya Antino. Saya emang ini orang udah acting kameleon lah, dia bisa meranin orang protagonis, antagonis, peran apapun itu dia bisa lah. Maksudnya dia ini kelihatan sebagai orang yang pengecut gitu kan istilahnya orang yang cuman modal bacot, istilahnya kan modal bacot, gak punya kemampuan apa-apa, cuma bisa pengaruhin segala macam. Nah itu bagus, tapi emang porsinya juga nggak banyak sih, cuman dia sama kayak Anne Hathaway, dia bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk dia di satu film tuh cukup baik gitu loh ya kan. Dia bisa apa ya, dia kan kata Atius ini kan emang karakter orang kaya istilahnya kan, yang nggak punya kemampuan di medan perang, terus kayak penakut gitu. Nah itu tapi ditutupin sama kesombongannya dia, dengan keangkuhannya dia. Nah itu bisa gitu loh diperankan sama Pattinson ya dengan baik ya. Terus ya tadi gua balik yang ketiga orang wanita, karakter wanita itu yang ada di jajaran main cast yang utama yang di poster ya. Itu ada Lupita Nyong'o, ada Zendaya sama Charlize Theron. Emang porsi mereka nggak banyak sih, maksudnya gue cukup apa ya, gue cukup uh, apa sih ya, gue cukup concern sama Zendaya sih sebenarnya, karena Zendaya ini kan sebagai Athena ya. Athena gue pikir tuh bakal menjadi pembimbing Odysseus sepanjang perjalanan. Gak tuh dia cuma muncul di, mungkin bisa gue tuh cuma 5 kali scene kali ya, apa 5 apa 6 kali scene gitu. Jadi dan interaksi pun sama Odysseus gak begitu banyak gitu loh, nggak begitu lama, nggak lama gitu. Jadi ya bisa dibilang ini peran kecil sih. Maksudnya gue sih memang mengharapkan lebih dari Zendaya sebagai Athena ya, karena ya gue yakin ya mungkin masih ada dialog-dialog yang mungkin kayaknya dihapus kali ya sama Nolan ya, mungkin nggak sesuai dalam cerita. Cuman gue sih berharap sebenarnya lebih dari Zendaya. Kalau untuk Lupita Nyong'o sendiri ya, Lupita Nyong'o di sini kan dia memenangkan dual role ya, dual role kan, kembar, cuman ya sama aja gitu maksudnya, perannya nggak begitu baik, jadi nggak terlalu kuat kemampuan aktingnya gitu loh ya. Mungkin uh, dari 2 karakter itu ada satu yang agak stand out ya, coba itu cuman kayak di satu dua momen lah, nggak banyak gitu loh. Jadi agak sayang juga gitu loh, maksudnya ini kan karakter ini kan Lupita Nyong'o kan pemenang Oscar gitu ya, maksudnya nggak kalau cuma dikasih peran kecil doang ya. Ya tapi kalau peran kecil di Nolan sih nggak masalah sih, maksudnya kan peran kecil pun juga masih connect sama cerita, masih nyambung, nggak melenceng jauh kan. Emang kayak Rami Malek di Oppenheimer lah, dia kan cuma dikasih 3 scene kalau nggak salah, 3 scene muncul itu, dimana scene cuman 1 scene dia ngomong itu. Dia pemenang Oscar loh BTW kan, cuman kan dia tetap ya dia ngomong di saat yang tepat, di saat
endingnya gitu, set endingnya ya masuk. Nah kalau kayak Lupita Nyong'o ini emang ya ada satu momen doang lah yang dia cukup stand out, cuman ya mungkin kalau misalnya pernah kecil di Nolan kayak gitu ya nggak masalah mungkin bagi mereka ya, mau dibayar kecil pun juga mungkin udah cukup terhormat ya bisa main di film Nolan ya. Sama yang terakhir Charlize Theron itu ya gue ya, di mana tadi kebalikannya ya, kalau misalnya gue mengharapkan lebih dari Lupita Nyong'o dan justru gue nggak mengharapkan justru gue nggak mengharapkan lebih dari Choi Song ya, mungkin saya sebagai cuma sebagai cameo gitu kan, atau mungkin kayak ya kayak di peran kecil gitu kan, nggak terlalu signifikan. Ternyata dia cukup sering muncul di layar gitu loh, cukup sering muncul di layar. Dan emang kekuatan dia di dialog ya, maksudnya kan selama ini kan kita tahu sekarang Charlize Theron itu kan action film star gitu kan, udah main fisik kan, udah main martial art, udah main kemampuan apa ketahanan tubuh. Kayak terakhir filmnya di Apex kan dia menganin manjat tebing kan, yang dikejar-kejar psikopat itu kan bukan ketahanan fisik. Ini kalau di sini emang bener-bener Charlize Theron tuh balik ke zaman-zaman dia masih main film drama gitu, kayak masih terutama waktu main jadi alien Wurtus ya di Monster. Jadi bener-bener kekuatan dia tuh di dialognya dia gitu. Jadi bener-bener nggak ada aksi berbahaya, stunt berbahaya. Dan gua rasa kayak dia juga nggak pakai stuntman deh kayaknya, nggak pakai stunt person. Dia kan sekarang kan sering pakai stunt woman gitu kan, pakai stunt person. Jadi ya itulah apa namanya, beda lah kalau sama yang lain. Kalau misalkan pendukung yang lain ya, gue selain Himas Pati gue juga cukup uh, amazed dengan seorang Samantha Morton ya, yang meranin Sirke itu kan. Pokoknya dia nggak muncul banyak, cuma sekitar 2-3 momen, tapi di momen itu emang jam terbang aktor senior lah, bener-bener artis senior, bener-bener diliatin lah. Itu dari segi etisnya. Kalau yang lain tuh kayak dukungan ini, gue juga ngeliat kayak ada nama-nama kayak Mia Goth ya kan. Terus kayak siapa lagi ya, John Berntal, kayak eh Elliot Page ini juga cukup menarik kemampuannya, kehadiran Elliot Page. Dia juga gak begitu baik porsinya muncul, tapi sekali ada muncul satu flashback gitu, nah dia tuh langsung bersinar di situ ya. Terus apa lagi ya, hmm, satu lagi yang apa namanya hampir lupa itu, John Leguizamo ya. Nah, John Leguizamo itu yang meranin istilahnya butlernya, istilahnya penasihat orang tua lah, yang itu namanya Eumayus. Itu juga emang apa apa ya istilahnya ya, emang bagus sih, misalnya emang bagusnya. Terus gue dapat porsi yang banyak. Terus juga dia udah benar jadi bapak-bapak tua yang bijak gitu kan, bapak tua yang bijak, bapak tua yang benar-benar setia kepada majikan. Pokoknya jam terbang seorang aktor itu nggak bisa dibohongin. Nah, John Leguizamo yang sebenarnya lebih terkenal di komedi gitu kan, atau di film action, dia bisa main film drama, dia bisa apa namanya, dia bisa menunjukkan kemampuan acting yang lebih. Dan ini berarti pertama kali dia kerja sama dengan Nolan ya. Jadi bagus saya untuk apa namanya, untuk jajan case ini ya, overall ya, jajan case nya pasti ada yang stand out, pasti ada yang enggak, tapi semua bisa digabung untuk saling melengkapi. Dan mantap lah pokoknya ya. Apalagi ya, dari segi kamera sih, dari segi musik gue terutama salut banget ya sama musik scoringnya dari film ini, hanya diubah oleh Viggo Mortensen. Jadi bener-bener kalau gue perhatikan lebih kayak sebenarnya kayak Tenet ya. Jadi kan kalau Oppenheimer kan dia lebih fokus kayak macam orkestral gitu kan, kalau ini lebih ke Tenet, dia lebih mainin synthesizer, kita lebih mainin drum apa namanya, drum effect gitu. Jadi gue kalau nonton di sini gak kedengar seperti film epic misalnya kayak Dune, atau kayak misalkan kayak Troy atau yang lain-lain, tapi emang bener-bener kayak film Tenet aja gitu. Kayak Tenet atau Inception gitu ya, yang emang nggak dominan orkestra ya. Jadi bagus ya Ludwig Göransson ya, udah bisa jadi mitranya Nolan sama sekitar beberapa film ya. Dan gua rasa sih dengan scoringnya ini Ludwig Göransson bisa dinominasi untuk Oscar lagi, dan bahkan ya mungkin bisa menang lagi ya. Kalau dari kamera itu sendiri ya nggak bisa dipungkiri, emang
chemistry antara Nolan dengan kru ini emang udah terjalin, jadi dia nggak bisa sembarangan ganti kru ya, dengan Hoyt van Hoytema dan Jennifer sebagai editing. Emang fotografi dan editor emang ini udah kombinasi mantap lah, nggak bisa diubah-ubah lagi lah, nggak bisa diganti, takutnya nggak cocok sama yang lain ya, karena udah ngerti lah cara Nolan tuh mainnya gimana ya. Kalau untuk production design dan kostum sendiri ya, gua rasa film juga bisa dapat nominasi di award season nanti untuk production kostum design, karena ya emang bener-bener effort lebih gitu loh, udah bener ini effort lebih gitu loh bikin film ini kan, karena nggak kayak film-film biasa yang mungkin ya taruhlah kayak Oppenheimer kemarin kan, paling ya kalau kostum kan saya cuma kayak bikin jas atau bajunya doang yang cuma sesuai dengan zaman itu ya kan. Kalau untuk location bisa pakai lokasi asli lah, cuma tinggal di polis sedikit. Kalau ini kan posisinya kostumnya ini benar-benar effort loh, mereka bikin dari awal set-set kapalnya, set-set rumahnya ya kan. Terus apalagi yang uh, ada beberapa karakter yang istilahnya tidak bisa diperankan manusia gitu loh, karena kan Nolan cukup menghindari untuk penggunaan CGI yang berlebih ya kan. Jadi mereka kebangunnya dari awal, ada yang sampai bikin animatronic puppet gitu kan. Jadi kalau untuk costume design sih kostumnya juga banyak menarik sih, variasinya menarik loh. Jadi emang sesuai dengan zaman itu bisa lah kalau misalnya Oscar juga ya. Terus apa lagi ya, dari acting udah, penceritaan udah, aspek yang lain juga udah ya. Mungkin gue sih pengen menyampaikan bahwa satu hal ya, bahwa buat kalian itu para netizen atau yang merasa reviewer film yang meragukan seorang Christopher Nolan tuh, kalian tolol sumpah. Kalian tuh cuma dari trailer kemarin, terus kayak dari artikel rumor-rumor yang berkembang, terus kalian melakukan ini film bakal flop, ini film gue nggak bakal nonton sih, ini film bakal kontroversi atau gimana. Bro, lu nonton dulu dan mending filmnya dah, nonton dulu dah, terlepas dari segala konflik. Kayak misalkan ada Elliot Page, ada Lupita Nyong'o yang meranin karakter bukan semestinya gitu loh. Terus kayak misalkan ada eh, karakter-karakter yang istilahnya ya apa namanya, penggunaan bahasa gitu yang nggak pantas yang nggak pas di zaman Yunani kuno kayak gitu kan. Itu sekian contoh aja ya. Itu kan ini nonton dah kayak bener, karena gue pas nonton film ini itu gue bener-bener diingetin lagi bahwa Christopher Nolan itu adalah rajanya bikin film action sebelum David Fincher dan kawan-kawan itu merajalela ya, perebak ya. Itu kalian harus, kalian kalau nonton film itu kayak reminder kayak kemampuan Christopher tuh bisa bikin film Dark Knight Trilogy, Inception, Tenet, udah itu aja lah. Itu kan pasti kalau nonton film di sini kalian bisa reminder lah. Pagi waktu endingnya final battle-nya mantap sekali men, mantap sekali, satisfying banget pokoknya. Kalian harus nonton lah di audisi. Ini kayaknya filmnya udah agak lama ya, udah 20 menit lebih ya. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan ya. Jadi pesan gue, kalian harus cepat-cepat nonton film di audisi ini sebelum rayaannya semakin berkurang, karena 2 minggu lagi nih bakal ada Spider-Man Brand New Day ya. Itu pasti bakal nguasain hampir seluruh layar bioskop di Indonesia. Pesan gue, 2 minggu ini kalian tonton lah, coba tonton di audisi, jangan dengerin kata orang, kata reviewer, kata jangan sosok sinetfil gitu lah. Jangan sekalipun melakukan Christopher Nolan ya. Christopher Nolan itu gak ada sejarahnya bikin film jelek ya. Bahkan yang paling jelek sekalipun ratingnya di Rotten Tomatoes kayak Tenet itu masih cult following lah pokoknya. Kan harus nonton, gak usah pikirin penggunaan bahasa, gak usah pikirin seseorang yang memakai kata yang tidak pas dengan kondisi sebenarnya. Gak usah mikirin scoring atau kostum apa yang nggak pas. Pokoknya kalian nonton aja, kalian nikmati film dari awal sampai akhir. Pasti kalian bakal terpuaskan lah, dan endingnya kalian pasti bakal tepuk tangan. Karena gue pas nonton kemarin di bioskop ada beberapa orang di depan gue tuh yang sampai tepuk tangan ya. Dan btw kemarin nonton di IMAX ya, di IMAX. Dan gua kira tuh IMAX tuh bakal sepi ya, karena kan IMAX kan agak mahal gitu ya. Cuma ternyata dari atas sampai bawah hampir sold out men. Gak cuma ada sekitar beberapa kursi yang tersisa di bawah itu yang udah di luar main
udah di luar main chairnya, udah di luar baris utamanya itu cuma itu yang kosong, sisanya full dari atas sampai akhir ya. Pokoknya kalian di audisi itu aja deh review dari gue ya. Mungkin sorry kalau agak kepanjangan karena gue cukup antusias bahas film ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan buat kalian juga udah nonton film di audisi ini, kalian bisa share juga komentar di bawah gimana sih perasaan kalian waktu nonton film di audisi ini, apakah sesuai ekspektasi atau mungkin di luar ekspektasi kalian, atau mungkin di bawah atau di atas ya. Bisa komen di bawah ya. Oke, so ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.